Warga Jogja merasakan betapa ngerinya guncangan gempa berkekuatan sekitar 5,9 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik. Meskipun terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 menit, gempa Jogja ini menimbulkan atau meninggalkan trauma yang amat sangat dalam bagi sebagian besar warganya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita sejarah tentang bencana alam yang pernah menghebohkan negara kita, yaitu gempa Jogja pada tahun 2006. Pada suatu pagi yang cerah, masyarakat Yogyakarta dikejutkan dengan adanya gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter. Sebetulnya gempa ini nggak begitu besar skala Richternya, Wak. Tapi siapa yang sangka gempa yang tergolong gempa sedang ini berhasil menewaskan ribuan orang dan juga menghancurkan puluhan ribu rumah warga hingga rata dengan tanah. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan di sini aku rangkum dari berbagai artikel dan juga jurnal. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa informasi yang terlewat atau belum disampaikan, kalian boleh tambahin di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peristiwa gempa Jogja 2006, di sini aku mau sedikit jelasin dulu tentang letak geologis Indonesia, khususnya Provinsi Yogyakarta, ya. Jadi, Wak, seperti yang sudah kalian tahu, Indonesia ini memiliki lokasi geografis yang memang cukup unik, ya kan. Indonesia berada di antara batas pertemuan 3 lempeng tektonik terbesar di dunia, yaitu lempeng Indonesia Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur. Dan by the way, buat kalian yang belum tahu nih, lempeng tektonik ini merupakan kerak bumi yang terbuat dari batuan-batuan dan sudah terbentuk sekitar 3-4 miliar tahun yang lalu lah gitu. Dan menariknya, Wak, lempeng tektonik ini selalu bergerak secara berkala sehingga membuat permukaan bumi juga ikutan berguncang-guncang. Nah, karena Indonesia ini berada di wilayah pertemuan 3 lempeng, otomatis Indonesia rawan sekali mengalami bencana alam yang salah satunya apa? Itulah gempa bumi. Itu baru wilayah Indonesia aja, Wak, ya. Lebih spesifiknya lagi, provinsi di Yogyakarta sendiri terletak di zona subduksi atau zona tumbukan antara lempeng Indo-Austria terhadap lempeng Eurasia. Hal itulah yang kemudian membuat wilayah Yogyakarta memang rentan sekali mengalami gempa bumi dibandingkan daerah-daerah di Indonesia lainnya, gitu ya. Dan menurut catatan sejarah, Wak, setidaknya ada 13 gempa besar yang pernah terjadi di Yogyakarta dalam kurun tahun 1840 sampai 2006, di mana ke-13 gempa itu selalu memakan korban jiwa dan merusak ratusan rumah warga dari dulu. Tapi jika diteliti secara seksama, di antara ke-13 gempa yang pernah terjadi di Jogja, Wak, gempa di tahun 2006 inilah yang memiliki efek paling dahsyat. Kenapa? Karena gempa di tahun 2006 itu memang yang paling banyak menelan korban dibandingkan gempa-gempa sebelumnya. Pada tahun itu, Wak, warga Jogja merasakan betapa ngerinya guncangan gempa berkekuatan sekitar 5,9 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik. Jadi sebetulnya nggak begitu lama, Wak, nggak sampai 1 menit, ya kan. Tapi meskipun terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 menit, gempa Jogja ini menimbulkan atau meninggalkan trauma yang amat sangat dalam bagi sebagian besar warganya. Nah, inilah kita baru mulai masuk ke peristiwa di hari kejadian gempa 2006 ini, ya. Jadi, Wak, bencana mahadahsyat itu bermula pada suatu pagi yang cerah di tanggal 27 Mei tahun 2006. Pagi hari itu masyarakat Yogyakarta melakukan aktivitasnya seperti hari-hari biasanya. Sejak matahari terbit di ufuk timur, warga di desa-desa sudah pergi ke sawah untuk menanam padi. Sebagian mereka juga ada yang mencari rumput untuk memberikan makanan ternaknya. Sementara itu di wilayah perkotaan, bapak-bapak juga pada siap-siap nih untuk pergi ke kantor, sedangkan para ibu-ibu berbelanja ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarganya atau juga membantu anak-anaknya menyiapkan seragam sekolah. Aduh, syahdu kali lah pagi itu pastinya. Pagi itu indah dan semua berjalan dengan normal tanpa ada keanehan apapun. Detik demi detik pun berlalu hingga akhirnya pada jam 5:53
pagi jam 6 kurang nih Wak, warga tiba-tiba dikejutkan dengan adanya suara gemuruh yang sangat-sangat kuat dari tanah yang mereka pijak. Mengalami hal yang tidak biasa itu, beberapa orang langsung bertanya lah kan, ini suara apa nih? Kok tumben ada suara gemuruh kencang kali? Padahal cuaca cerah loh, nggak ada hujan, nggak ada petir ya kan? Belum sempat mencerna keanehan itu Wak, barulah di sini mereka dikejutkan dengan adanya sebuah goncangan yang sangat dahsyat hingga membuat seluruh benda-benda di sekitar mereka bergetar hebat. Aku pada saat itu memang tidak ada di lokasi, tapi aku tanya sama orang yang ada di sana. Aku tanya, gerak ke sini nyamping apa naik turun? Semua Mbak katanya, bergetar ya tuh Wak, bergetar hebat. Bahkan ada juga isu yang lihat jalan tuh sampai bergelombang Wak. Detik itu juga mereka pun langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Saking paniknya, beberapa di antara mereka juga tidak sempat mengajak serta anggota keluarga yang lain Wak. Jadi menyelamatkan diri masing-masing. Memang kawan aku pun bilang kayak gitu juga, kami keluar aja, yang penting keluar, nggak ada pegang siapapun, nggak ada keluar, selamatin diri masing-masing. Udah gempa tuh kan besar gitu. Nah di sisi lain Wak, setelah guncang-guncang itu ada nih beberapa orang yang tiba-tiba membunyikan kentungan sambil teriak, Merapi meledos katanya, Merapi meletus gitu kan. Nah pada saat itu sebagian warga berpikir bahwa mungkin goncangan ini berasal dari letusan Gunung Merapi. Kenapa? Karena Wak, pas pula pada masa itu Gunung Merapi ini memang lagi erupsi dan berstatus awas waktu itu ya. Statusnya udah awas, which is ini udah siap meletus kapan aja lah gitu Dan kondisi ini juga sempat membuat pemerintah setempat memperingatkan kepada warga Jogja untuk bersiap diri apabila Gunung Merapi meletus sewaktu-waktu. Udah ada peringatan itu sebelum guncangan ini. Oh iya nih memang gara-gara meletus nih Gunung Merapi ya kan. Tapi tepat setelah guncangan tadi berhenti Wak, warga pun sama sekali tidak melihat adanya abu vulkanik. Harusnya kan udah ada tuh abu vulkanik kan, gak nengok. Yang ada mereka malah dikejutkan dengan pemandangan rumah-rumah dan juga bangunan di sekitar mereka yang sudah hancur lebur Wak. Bahkan hampir rata sama tanah, bukan hancur lagi Di titik inilah mereka akhirnya sadar bahwa yang terjadi barusan yaitu bukan letusan gunung api, melainkan apa? Gempa bumi. Nah di saat yang bersamaan orang-orang pun segera langsung bergegas mencari anggota keluarga mereka satu persatu setelah mereka menyelamatkan diri masing-masing kan. Ada seorang anak yang terus manggil nama bapaknya. Ada juga seorang ibu yang menangis sambil mencari suaminya. Pokok chaos lah Wak. Beruntungnya beberapa orang berhasil bertemu kembali dengan keluarga tercinta, tapi sayangnya ada juga beberapa orang lainnya yang masih belum mendapatkan kepastian akan keselamatan keluarga mereka. Entah selamat atau tidak, atau ya kayak gitulah pada saat itu ya. Memang gak ada kabar sama sekali nih. Nah di tengah kepanikan itu, masyarakat Jogja kembali lagi dibuat kabur kalang kabut dengan beredarnya isu bencana susulan, yaitu tsunami. Seperti yang sudah kalian tahu, tsunami ini memang sering sekali terjadi tidak lama setelah gempa ya kan. Nah hal itulah yang memang membuat beberapa orang berpikir bahwa gempa Jogja pagi itu akan disusul bencana tsunami sebagaimana yang terjadi pada 2 tahun sebelumnya, pada 2004 tsunami Aceh. Pertama kan gempa dulu tuh, masih takut juga tuh mereka. Nah desas-desas itulah yang membuat warga Jogja pun dilanda perasaan yang takut sangat-sangat luar biasa Wak. Belum hilang kepanikan mereka gara gempa bumi, sekarang mereka harus lagi dihadapin dengan isu tsunami gitu. Detik itu juga mereka langsung berduyun-duyun meninggalkan rumah dan bergegas mencari tempat berlindung yang aman. Dan ketika peristiwa ini berlangsung, ada nih sebuah kejadian yang betul-betul mencekam kali. Allah, ini chaos sekali sih. Kalian tahu, tepat setelah beredar nih kan isu-isu mau tsunami, mereka semua bergegas-gegas lah menyelamatkan diri dengan naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu dengan berlari ke arah utara, which is nih mana? Ke Merapi. Nah tapi Wak, baru aja sampai di tengah jalan ya, warga yang tinggal di utara, which is di Merapi, teriak lagi, hei jangan lari ke sini, di sini nggak aman, siapa tahu nanti Merapi meletus, lari ke selatan, kata orang utara. Dengar ada ucapan gunung meletus, orang-orang ini juga ikutan panik lagi, mereka berondong lah turun ke bawah yang dari utara nih, yang dari bawah pun jadi putar balik ke arah selatan. Tapi pas di setengah jalan, warga dari bawah ini justru teriak lagi, hei jangan ke sini, di sini malah bahaya, bentar lagi ada tsunami, kata mereka. Macam mana? Di atas mau ada Merapi, di bawah ada tsunami, ini atas mau ke naik, bawah mau ke atas mau ke bawah, bertumbur lah mereka. Apa nggak makin bingung orang-orang di sana? Ini kami harus lari kemana nih? Ke utara takut nanti erupsi, ke selatan takut nanti tsunami, semua serba salah Wak. Itulah yang membuat situasi menjadi makin chaos lagi dan tidak terkendali. Hingga akhirnya di tengah kebingungan itu, mereka pun memutuskan untuk berkerumun di tengah jalan antara wilayah utara dan juga wilayah selatan. Alhasil situasi di jalan itu pun menjadi penuh sesak kali, dipadati sama ribuan manusia Wak. Mereka bertahan di tengah jalan itu sampai beberapa saat kemudian mereka mendengarkan kabar atau informasi dari BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana bahwa isu
tsunami yang mereka takutkan merupakan isu yang tidak benar alias hoax. Menurut BNPB, gempa yang terjadi pagi itu sama sekali tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Nah, udahlah itu, mendengar penjelasan itu warga pun lega. Dan karena setelah situasi sudah dirasa aman, mereka pun segera kembali lagi ke rumah masing-masing untuk menolong anggota keluarga yang lain yang belum sempat ditolong. Dah baliklah dulu mereka. Nah, singkat cerita, setelah sampai ke rumah masing-masing, beberapa orang pun langsung histeris karena gempa Jogja sudah menghancurkan rumah mereka rata dengan tanah, Wak. Dan gak cuma itu aja, anehnya nih ya, beberapa orang yang rumahnya tidak hancur juga histeris juga, Wak. Karena apa? Karena menemukan bahwa barang-barang berharga milik mereka macam perhiasan, uang, alat elektronik pun hilang entah kemana. Catat ya, Wak, hilang, bukan rusak. Mikirlah mereka, kok bisa barangku banyak yang hilang? Kalau hilang karena gempa kayaknya nggak mungkin lah, ini pasti ada yang ngambil nih. Kayak gitulah pikiran warga, Wak. Nah, belum sempat mencerna semua keanehan itu, tiba-tiba berhembuslah sebuah isu bahwa sudah terjadi penjarahan yang memang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab, Wak. Nah, oknum-oknum inilah yang katanya sudah mencuri atau menjarah barang-barang berharga milik sebagian warga yang kabur untuk menyelamatkan diri gara-gara isu tadi itu, Wak. Dan parahnya lagi, penjarahan atau pencurian itu terjadi ketika orang-orang sedang mengungsi di jalanan tadi. Bayangkanlah sama kalian, situasi lagi chaos, tega-teganya mereka nyuri ya. Nauzubillah min zalik. Tapi di balik rentetan kejadian mengerikan itu, yang paling membuat warga bersedih adalah ketika mereka menemukan anggota keluarga mereka terjepit bangunan-bangunan yang roboh, di mana mereka ditemukan dalam keadaan luka-luka, meninggal dunia, bahkan dinyatakan hilang dan tidak bisa ditemukan keberadaannya, Wak. Menemukan fakta yang mengiris hati itu, orang-orang pun segera menolong para korban dengan peralatan seadanya. Mereka memang memprioritaskan korban luka terlebih dahulu, Wak, supaya bisa langsung dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan. Tapi waktu sudah nyampe di rumah sakit pun, para korban gempa ini masih harus merasakan penderitaan yang tidak kalah berat lagi, Wak. Karena ternyata hampir semua rumah sakit yang ada di Yogyakarta, di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, itu semua sudah dipenuhi oleh ribuan korban lain yang juga terluka parah akibat gempa. Saking banyaknya, Wak, jumlah korban nih, rumah sakit tuh sampai-sampai udah nggak sanggup lagi gitu loh nampung pasien. Wah, alhasil banyak sekali korban gempa yang terpaksa dirawat seadanya di halaman rumah sakit. Sampai segitunya. Banyaknya jumlah korban yang berjatuhan pada gempa Jogja 2006 ini tentu menimbulkan trauma yang sangat-sangat dalam bagi beberapa warga Jogja, atau mungkin semuanya. Sehari setelah gempa terjadi, Wak, mereka ini nggak berani memejamkan mata karena takut terjadi lagi gempa susulan. Dan selain itu, mereka ini juga sengaja begadang sepanjang malam untuk menjaga harta benda mereka yang masih tersisa supaya tidak dijarah lagi sama oknum tidak bertanggung jawab. Jadi betul-betul nggak tidur mereka. Sedihnya lagi, Wak, warga ini harus begadang dalam kondisi gelap-gelapan karena listrik juga padam sejak gempa terjadi itu. Mereka juga terpaksa menahan rasa lapar karena seharian belum makan sama sekali. Bayangkanlah sama kalian, Wak, udahlah rumah mereka hancur, harta tuh dijarah, anggota keluarga meninggal, banyak juga yang luka-luka, perut kelaparan. Macam mana tuh, ya Allah, kasihan kali. Rentetan peristiwa tragis itu semakin menambah penderitaan warga Jogja tentunya, Wak. Jadi di titik ini mereka betul-betul merasa sedih, putus asa kali. Tapi itulah ya kan, yang namanya ujian, di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan kan. Nah, di balik pedihnya trauma yang dialami oleh masyarakat Yogyakarta kala itu, nantinya akan ada serangkaian peristiwa yang membuat masyarakat Yogyakarta kembali bangkit lagi, Wak. Nah, sekarang aku akan membahas kondisi Yogyakarta pasca terjadinya gempa bumi tadi itu ya. Nah, jadi, Wak, beberapa hari setelah gempa itu terjadi, BNPB merilis jumlah korban gempa Jogja 2006 yang ternyata tidak berasal dari provinsi DIY aja. Gempa Jogja hari itu juga dirasakan oleh masyarakat daerah lain yang tinggal di luar Jogja, macam di Klaten, di Magelang, Purworejo, Sukoharjo, itu semua semua terkena dampak lah gitu. Nah, menurut catatan Departemen Sosial RI, Wak, gempa Yogyakarta ini telah merenggut 6.234 orang dan mengakibatkan lebih dari 50.000 orang menderita luka parah akibat tertimpa material bangunan. Salah satu korban yang mengalami luka fisik akibat gempa Jogja adalah seorang pria yang bernama Bapak Suryadi atau biasa dipanggil Pak Jepang. Nah, ini ada kisahnya, Wak. Menurut kesaksiannya Pak Jepang ini, ketika gempa terjadi dia ini lagi berada di luar rumah, sementara istri sama anaknya yang masih berusia 1 tahun masih tidur di dalam kamar. Tepat setelah goncangan dahsyat itu berhenti, Pak Jepang pun menemukan bahwa seluruh bangunan yang ada di sekitarnya termasuk rumahnya udah roboh jadi puing-puing, Wak, langsung roboh kan.
khawatirlah sama keselamatan keluarganya. Dia pun langsung berlari menuju ke reruntuhan sambil memanggil anak dan istrinya. Dan selang beberapa saat kemudian terdengar suara sang istri sedang menangis histeris sambil berkata, "Anakku, anakku, anakku." Di saat yang bersamaan Pak Jepang juga menemukan bahwa sang anak tercinta sudah dalam keadaan meninggal dunia karena tertimpa bangunan. Wah, istrinya hidup. Makin pilu juga lah perasaannya Pak Jepang ini kan. Nah, dia nekat tuh menembus reruntuhan rumahnya untuk mengambil jasad sang anak sekaligus juga menyelamatkan istrinya. Dan ketika proses evakuasi itu berlangsung, wah, bangunan rumahnya yang sudah rapuh itu tiba-tiba jatuh, ketimpalah punggung sama kakinya Pak Jepang. Pingsan langsung Pak Jepang, wah, dan kondisi tubuhnya juga terjepit reruntuhan. Tapi alhamdulillahnya hal itu tidak berlangsung lama karena tim evakuasi segera datang menolong Pak Jepang. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tapi meskipun sudah dirawat semaksimal mungkin, kondisi Pak Jepang ini nggak bisa pulih seperti dulu lagi sayangnya, Wak. Reruntuhan yang kedua tadi tuh rupanya berdampak sangat buruk pada kesehatannya Pak Jepang, di mana tulang belakangnya mengalami pergeseran hingga dia dinyatakan lumpuh total. Jadi sekarang Pak Jepang ini akan mengalami kesulitan beraktivitas tanpa bantuan kursi roda. Tragedi gempa Jogja 2006 ini tidak hanya merenggut nyawa anak tercintanya Pak Jepang aja tentunya, tapi juga membuat hidupnya berubah dari yang awalnya normal menjadi penyandang disabilitas. Dan yang perlu kalian garis bawahi, Pak Jepang ini hanya satu dari puluhan ribu penyintas yang mengalami dampak serius dari gempa Jogja. Di luar sana ada banyak kali orang-orang yang bernasib serupa atau bahkan lebih parah dari yang dialami sama Pak Jepang. Dan selain menimbulkan kerugian fisik kepada para korbannya, Wak, gempa Jogja 2006 juga menimbulkan kerugian material yang jumlahnya sangat-sangat fantastis. Menurut data dari Bappenas nih, Wak, ya, ada 12.073 rumah milik warga yang rata semua sama tanah, sementara itu lebih dari 200.000 rumah lainnya mengalami rusak parah akibat goncangan gempa ini. Dan selain juga menimbulkan kerugian pada masyarakat sipil, beberapa situs-situs bersejarah macam Candi Prambanan, Candi Borobudur sampai makam Imogiri itu rusak parah juga loh. Kerusakan itu setidaknya membuat masyarakat Jogja mengalami kerugian kurang lebih 29,2 triliun rupiah. Fantastis sekali angkanya ya. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, Wak, padahal gempa Jogja ini skalanya kecil kan, 5,9 toh. Gempa Aceh aja 9,8 loh, Wak. Tapi itulah, meskipun skalanya tergolong kecil, dampak yang ditimbulkan dari gempa Jogja 2006 ini betul-betul nggak main-main, Wak. Dan hal itulah yang membuat beberapa peneliti pun akhirnya merasa adanya sebuah kejanggalan nih. Kok skala Richternya kecil tapi dampaknya sebesar ini ya kan? Kayaknya ada yang salah nih, kata mereka. Nah, didorong dari rasa penasaran yang amat besar, beberapa hari setelah gempa terjadi, Wak, sejumlah peneliti pun melakukan penelitian terkait penyebab gempa Jogja 2006. Dan setelah melakukan serangkaian penelitian yang panjang, akhirnya diketahui lah ini alasannya, bahwa memang ada yang tidak biasa dengan gempa itu, Wak, di mana gempa Jogja 2006 ternyata tidak berpusat di dasar laut sebagaimana gempa biasanya, melainkan berpusat di Sungai Opak yang mengaliri di sepanjang Kabupaten Bantul, di sungai bukan di laut. Dan yang lebih seramnya lagi, Wak, gempa itu terjadi di permukaan yang terbilang dangkal dari dasar sungai dan tidak jauh dari tempat tinggalnya masyarakat. Itulah alasan kenapa gempa Jogja 2006 ini berdampak serius sekali meskipun skalanya tidak begitu besar ya. Nah, karena hampir seluruh warga Jogja menjadi korban, wah, otomatis mereka tidak bisa bangkit sendirian aja ya kan. Alhamdulillahnya beberapa hari setelah gempa mulailah ini ada uluran tangan bantuan dari beberapa relawan-relawan dalam negeri maupun relawan dari luar negeri. Nah, bantuan-bantuan itulah yang kemudian menjadi titik balik atas bangkitnya semangat masyarakat Jogja untuk menata hidup mereka kembali, wah. Setelah gempa terjadi tentunya masyarakat Jogja mulai kesulitan mencari sumber makanan kan. Jangankan makanan, minum aja susah, wah. Mereka terpaksa menahan rasa lapar mereka selama beberapa hari lamanya. Nah, berita kelaparan itu pun tersebar dan menarik simpati para relawan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan tepat setelah mendengar kabar tentang Yogyakarta yang porak-poranda akibat gempa ini, para relawan itu pun akhirnya berbondong-bondong datang ke Yogyakarta untuk mengulurkan bantuan. Pada hari ketiga setelah gempa terjadi, wah, ada sekelompok relawan dari luar kota yang datang dengan membawa sejumlah truk berisi nasi bungkus dan sayur mayur. Nyampe di sana mereka pun langsung membagi-bagikan makanan itu kepada para korban gempa. Dan setelah menerima makanan itu, warga Jogja ini diliputi rasa haru katanya. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menitikkan air mata karena terenyuh dengan
makanan yang datang dan juga kebaikan para relawan ini. Belum cukup sampai di situ, Wak. Selang beberapa hari kemudian datang lagi lah itu uluran tangan relawan yang berasal dari organisasi luar, yaitu World Association of Governmental Organization atau WENGO. Organisasi ini dengan sukarela mengucurkan sejumlah uang untuk membangun kembali rumah-rumah warga di Desa Ngelepen Sleman yang rusak akibat gempa. Dibangunkannya rumah nih. Tapi di sini organisasi WENGO ini tidak membangun rumah mereka secara sembarangan gitu, Wak. Mereka mendesain rumah-rumah itu dengan bahan material anti gempa. Jadi nanti kalau misalnya ada gempa lagi, rumah mereka nggak roboh gitu loh. Dan yang menariknya lagi nih, Wak, bentuk rumah ini bisa dibilang agak lucu juga. Kalau kalian pernah tahu rumahnya Teletubbies, kayak gitulah, Wak, bentuk rumah yang dibangun sama mereka. Di masa mendatang rumah-rumah ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi warga Ngelepen ya kan. Kenapa? Karena kelak desa itu berubah menjadi desa wisata dan menarik hati para wisatawan untuk datang di sana, which is ya nambah pemasukan mereka juga ya kan. Nah, selain bantuan yang aku sebutkan tadi, Wak, masih ada lagi bantuan dari pemerintah Indonesia maupun juga pemerintah luar seperti dari Jepang dan juga Amerika. Mereka berduyun-duyun mengirimkan bantuan berupa uang, makanan, obat-obatan, bahkan sampai ke tenda pengungsian. Pokoknya mereka semua nih betul-betul perhatian kali lah, Wak, sama warga Jogja. Dan saking banyaknya bantuan yang mengalir, Wak, warga Jogja sampai mikir, ya Allah, ternyata kami ini nggak sendirian ya. Masih banyak nih orang-orang yang peduli kali sama kami. Dan pemikiran itulah yang secara perlahan membuat mereka bersemangat untuk menata hidup mereka kembali, Wak. Dimana pada saat itu mereka mulai bergotong royong membangun kembali rumah-rumah mereka yang sudah hancur. Dan selain itu mereka juga sudah mengikhlaskan bencana tragis ini sebagai ketetapan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang meskipun sudah ikhlas, bukan berarti warga Jogja pulih dari rasa traumanya loh, Wak. Mereka masih terus dihantui perasaan was-was apabila terjadi gempa walaupun sekecil apapun. Contoh lah nih tahun 2023 kemarin nih, kan sempat ada gempa di Jawa Timur tuh, getarannya sampailah di Jogja sini kan, Wak. Nah, setelah gempa itu terjadi, warga Jogja terutama di Bantul langsung diingatkan kembali dengan memori buruk tahun 2006 lalu. Alhasil di malam harinya mereka memutuskan untuk begadang di teras rumah masing-masing, Wak, sambil mempersiapkan diri apabila kejadian gempa 2006 itu terulang kembali. Sampai udah mau siap-siap ngungsi, mereka tidur ke teras. Iya Allah. Dan juga untuk mengenang bencana besar itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 sempat mendirikan sebuah monumen gempa di Dusun Potro Bayan, Bantul, atau lokasi yang dekat dengan pusat gempa ini. Selain sebagai museum, tempat ini juga menjadi pusat pendidikan bagi generasi muda agar mereka tahu fakta sejarah bahwa dulu pernah terjadi gempa bumi mengerikan di Provinsi Yogyakarta. Tapi semoga tragedi ini cukup jadi sejarah aja, Wak, ya, dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Amin ya robbal alamin. Awak tinggal di Jogja. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2006. Bencana ini memang betul-betul peristiwa yang bikin ngeri karena hanya dalam hitungan detik seluruh kota yang tadinya damai sentosa mendadak hancur. Hitungan detik loh, Wak. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita semua tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah bertawakal dan juga berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan juga negara kita dari tragedi bencana alam yang mengerikan. Kita doakan juga semoga saudara-saudara kita yang gugur dalam bencana ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan pun mendapatkan ketabahan, dan semoga kita semua juga bisa mengambil hikmah dari kejadian besar ini ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.